kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Regina. Kita kembali hari ini masuk kepada hari ketiga, dari Santo Kolbe. Jadi hari ini kita masuk mengenai Kesatria Immaculata. Dalam sesi kemarin yang terakhir, kita mendengar bagaimana kunjungan tepat waktu dari ibunya menghentikan Maximilian meninggalkan Fransiskan untuk bertempur dalam Perang Dunia ke-1. Sementara ibunya yang muncul di daerah Fransiskan yang menghentikan mendaftar Maximilian memuji ibunya Maria sebagai perantaraan, sebagai alasan dia tetap tinggal, dan dia menulis 9 tahun telah berlalu dan saya masih memikirkannya dengan rasa takut dan rasa syukur kepada perawan Maria, sarana kerahiman Allah. Apa yang mungkin terjadi jika pada saat seperti itu dia tidak mengulurkan tangannya? Sementara dia tetap berkomitmen pada panggilannya jauh dari garis depan, Maximilian masih memiliki hati seorang prajurit, dan ketika seorang prajurit melihat seseorang menyerang apa yang ia cintai, prajurit itu akan berperang. Hari ini kita akan mengalihkan perhatian kita pada pertempuran seumur hidup Maximilian. Mari kita memasuki cerita Maximilian yang berikut ini. Meskipun Maximilian menjalani Perang Dunia yang ke-1 dengan aman di pinggir lapangan, kehancurannya tidak membuatnya luput dari cedera. Suatu hari selama pertempuran, ia ditangkap oleh Rusia dan digantung sebagai pengkhianat. Usianya baru 43 tahun. Maximilian menjalani setiap hari dengan sangat menyadari dampak kengerian perang terhadap sebuah keluarga. Perang Dunia yang pertama bukan satu-satunya pertempuran yang terjadi saat itu. Sekitar waktu yang sama, keanggotaan dalam persaudaraan Masonik atau Freemason sangat populer. Persaudaraan ini menganut prinsip-prinsip naturalisme yang lebih tepatnya memandang Tuhan sebagai sumber segala kebenaran, menegaskan bahwa sifat manusia dan akal budi manusia seharusnya menjadi pemimpin dan pembimbing dalam segala hal. Dalam ensikliknya Humanum Genus yang disampaikan pada tahun 1800, satu dekade sebelum kelas, mengingatkan umat beriman bahwa kaum Freemason menyangkal bahwa ada sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Mereka tidak mengizinkan dogma agama atau kebenaran yang tidak dapat dipahami oleh kecerdasan manusia. Ia melanjutkan, dan karena merupakan tugas khusus dan eksklusif Gereja Katolik untuk sepenuhnya menyatakan kebenaran yang diterima secara ilahi dalam kata-kata, maka terhadap gerejalah kemarahan dan serangan musuh terutama diarahkan. Freemason memiliki altar
di pondok mereka dan mengarahkan doa kepada makhluk yang disebut arsitek agung alam semesta. Namun ini bukan sekedar masalah perbedaan ideologi. Freemason namun ini bukan semacam seben- namun ini bukan sekedar masalah perbedaan ideologi. Freemason sangat keras, agresif, dan sangat anti-Katolik dalam tindakan mereka. Paus Pius IX, pendahulu Leo, menceritakan serangan politik yang dipimpin oleh para Mason terhadap gereja Katolik di Italia, Swiss, dan Jerman. Para Mason merencanakan serangan terhadap Universitas Gregorian di Roma pada pertengahan abad ke-19. Pangeran Pellegrino Rossi yang bekerja erat dengan Paus dibunuh sekitar waktu yang sama dan diyakini bahwa Freemason mengkoordinasikan pembunuhannya sebagai serangan anti-Katolik. Maximilian tahu betul masalah dengan Freemason. Dia mengerti betapa destruktifnya mereka, hatinya sangat sakit karena mengharapkan pertobatan seluruh dunia. Dan kaum Freemason berada di garis depan pikirannya. Maximilian bahkan telah mengajukan petisi kepada atasannya untuk mengizinkannya mencoba mengubah agama sang guru besar kaum Freemason. Namun, baru setelah Maximilian belajar di Roma, ia mengalami protes keras kaum Mason secara langsung. Pada masa Kolbe, Paus Pius IX mengutuk Freemason karena dianggap tidak sesuai dengan Katolikisme. Keputusan ini memicu kemarahan lebih lanjut. Para Freemason menanggapinya dengan menjara Roma. Mereka datang ke Vatikan dan sebagai bentuk protes yang menghujat, meletakkan bendera hitam mereka di bawah jendela Vatikan. Bendera ini menggambarkan Lucifer, sang iblis, yang sedang berdiri dengan penuh kemenangan di atas tubuh Santo Mikael, sang malaikat agung. Selebaran pamflet yang menjelek-jelekkan Bapak Suci ditinggalkan di mana-mana. Seluruh pertunjukan dimaksudkan sebagai ancaman. Para Mason, tukang batu ini, akan melakukan apa saja untuk menggulingkan kekuasaan kepausan. Gereja yang dicintai Maximilian sedang diserang. Jadi prajurit itu menyusun rencana pertahanan. Kemarahan yang telah lama terpendam dalam diri Maximilian muncul ke permukaan sebagai tanggapan. Kali ini ia tahu untuk kembali kepada Bunda Maria yang terberkati, satu-satunya yang pernah mampu meredakan api kemarahan itu. Dilengkapi dengan semangat patriotisme ayahnya dan pengabdian ibunya, Kolbe mengorganisasi Militia Immaculata, tentara yang tidak bernoda. Ini ada untuk bekerja demi pertobatan para pendosa dan musuh gereja Katolik, terutama kaum Freemason. Kolbe sangat berkomitmen pada misi ini sehingga ia menambahkan baris berikut pada doa medali ajaib. Oh Maria yang dikandung tanpa dosa, doakanlah kami yang mengandalkanmu, dan bagi semua orang yang tidak mengandalkanmu, terutama kaum Freemason, dan semua orang direkomendasikan kepadamu. Upaya Maximilian tidak berakhir dengan suntingannya terhadap doa tersebut. Ia mengajukan petisi kepada para Fransiskan
untuk meminta kaul keempat kepada Immaculata. Ia menulis doa total konsekrasi kepada Maria yang masih digunakan banyak orang untuk mempercayakan diri mereka kepada Yesus melalui Maria hingga saat ini. Pastor Kolbe bertemu setiap minggu dengan sekelompok imam di selnya untuk berdoa bagi pertobatan kaum Freemason dan skismatik. Akhirnya ada lebih dari 600 pendeta yang tinggal bersama Kolbe di Nepokalonau atau yang disebut sebagai Kota Maria. Sebagai cara untuk mendukung milisia Immaculata, Maximilian meluncurkan majalah bulanan yang disebut Knight of Immaculata atau Kesatria Immaculata. Ia ingin dapat mencetaknya sendiri. Jadi, ia membangun salah satu mesin cetak terbesar yang ada saat itu. Sebelum Perang Dunia Kedua dimulai, ia telah mencetak hampir 1 juta eksemplar majalah bulanan tersebut. Ia mendirikan beberapa edisi penerbitan di beberapa negara semuanya untuk menginjili dunia bagi Kristus dan mempertobatkan orang berdosa. 100 tahun kemudian, majalah tersebut masih dicetak hingga saat ini. Maximilian tidak mendaftar di Perang Dunia yang ke-1, tetapi ia masih seorang prajurit. Senjatanya bukan senjata perang. Sebaliknya, ia menerima medali dan doa dan berjuang untuk pertobatan seluruh dunia. Kita dapat yakin bahwa ia masih terlibat dalam pertempuran hari ini, menjadi perantara bagi kita bersama Bunda Maria. Mari kita luangkan waktu sekarang untuk berdoa. Tuhan memanggil Maximilian untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menjawab panggilan ini. Meskipun mungkin terasa menakutkan, kita juga dipanggil untuk berbagi kasih Tuhan dengan orang-orang yang kita jumpai. Bagaimana kita dapat menanggapi panggilan ini dalam hidup kita sendiri? Maximilian Kolbe memiliki hati seorang prajurit dan ia dipanggil untuk berjuang demi pertobatan kaum Mason. Dalam hubungan dan tempat apa kita dapat diundang untuk membela iman kita? Apa yang kita yakini untuk diperjuangkan? Bawalah semua refleksi ini kepada Tuhan hari ini. Bagikan dengannya apa yang ada dalam pikiran dan hati Anda pada waktu hari ini di dalam doa. Mari kita tutup dengan berdoa bersama doa yang diajarkan Maximilian. Dikandung tanpa noda, Maria Bundaku, hidupku dalam diriku, bertindaklah dalam diriku, berbicaralah dalam dan melalui diriku. Pikirkanlah pikiran-pikiranmu dalam benakku. Kasihilah melalui hatiku, berikanlah kepadaku watak dan perasaanmu. Ajarilah, pimpinlah, dan bimbinglah aku kepada Yesus. Santo Maximilian Kolbe, doakanlah kami. Terima kasih. Nama Putra dan Roh Kudus. Amin.